Viral, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok saling pamer kemesraan menjelang Pilkada Jakarta 2024. Apakah bertanda ketegangan Anies dan PDIP sudah cair? Dan apakah PDIP akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta? Di tengah isu yang santer akhir-akhir ini bahwa PDI Perjuangan berpeluang besar mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Ini dikabarkan bahwa hubungan antara Anies dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah cair. Dua tokoh mantan rival di Pilgub Jakarta tahun 2017 lalu itu sepertinya mulai menunjukkan gelagat mesra. Hal itu terungkap dari pengakuan keduanya bahwa secara diam-diam Anies dan Ahok menjalin komunikasi dan sering WhatsAppan. Ahok menuturkan komunikasi via WA dengan Anies Baswedan sekedar obrolan ringan, namun dia tidak membeberkan persisnya isi obrolan tersebut. Ringan aja, kata Ahok saat dihubungi Selasa 30 Juli 2024. Ahok mengatakan terakhir kali bertemu Anies di suatu acara pernikahan. Komunikasi tersebut, kata Ahok, sebatas teman. Saya terakhir ketemu di acara pernikahan anak dari teman beberapa waktu lalu. Komunikasi kami sewajarnya teman, tegas Ahok. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Anies Baswedan. Anies menyebut obrolannya dengan mantan rival di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu sebatas obrolan warga biasa. Enggak soal ajakan PDIP, ngobrol sebagai teman saja, sebagai sama-sama warga. Dan hal yang biasakan itu, teman-teman juga komunikasi dengan siapa saja, kata Anies di Geraha Alawiyah Jalan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 30 Juli 2024. Dari terungkapnya hubungan mesra Anies dan Ahok tersebut, partai pengusung Anies di Pilgub Jakarta PKS dan PDIP buka suara. PDIP melalui Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu merespon santai. Gue belum tanya Ahok, ntar gue tanya, kata Adian di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu 31 Juli. Menurut Adian, tidak setiap komunikasi dan silaturahmi terkait hal politik, termasuk terkait pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Saya tidak mau kemudian menjas. Pertemuan-pertemuan itu selalu punya muatan politik kita, ujar Adian. Adian tidak menganggap aneh komunikasi politik antar dua tokoh. Keakraban itu diyakini membicarakan hal lain, bukan politik. Biarin saja, mereka bisa saja ngobrol hal-hal yang lain, tentang celana, tentang baju, dan semua keakraban bisa dimulai dari mana-mana. Orang bilang kalau kita tidak bisa ketemu dalam pilihan politik, ya kita bisa ketemu dalam pilihan kopi, dalam pilihan makanan, banyak, jelas Adian. Sikap santai serupa juga diperlihatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan menilainya sebagai sikap kedewasaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Alisera. Ia mengatakan, jika elit sudah melakukan komunikasi, maka itu bagus dan menyejukkan. Komunikasi keduanya juga menunjukkan kedewasaan berpolitik Mas Anies dan Pak Ahok, kata Mardani kepada wartawan Rabu 31 Juli. Mardani berharap
dengan adanya komunikasi itu memberikan dampak positif. Selain itu, diharapkan PKS dan PDIP bisa bersama menjadi partai politik yang posisinya di luar pemerintahan mendatang. Bisa jadi keduanya disatukan karena posisi yang sama, yakni tidak bersama kekuasaan. Dan insya Allah PKS dan PDIP kalau posisinya di luar pemerintahan makin mudah bersama, kata Mardhani Alisera. Adapun menurut penilaian pengamat politik yang sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan komunikasi erat antara Anies dan Ahok itu sebagai upaya mengikis barir politik dalam membuka kemungkinan berkoalisi. Saya kira kehangatan dan kemesraan yang ditunjukkan Anies dan Ahok itu upaya untuk mengikis secara perlahan barir politik yang selama ini cukup tebal yang terjadi antara dua pendukung ini, kata Adi Prayitno saat dihubungi Selasa 30 Juli 2024 sebagaimana dikutip dari Detik News. Adi mengatakan komunikasi erat antara Anies dan Ahok tidak bisa dipisahkan dari urusan elektoral Pilkada 2024. Kehangatan Anies dan Ahok itu mulai muncul seiring bergulirnya wacana PDIP berkoalisi dengan Anies di Pilgub Jakarta. Ini semacam jembatan yang sedang didesain oleh Anies dan PDIP melalui Ahok untuk mencari titik temu dan jembatan pengertian politik bersama. Jika at the end of the day-nya PDIP dan Anies itu berkoalisi, jelas Adi. Kalau berkoalisi, tentu pendukungnya tidak terlampau shock, tidak terlampau panik dengan koalisi keduanya. Karena komunikasi yang dibangun itu melalui dua simbol yang dihadap-hadapkan dan berbeda secara diametral, sambungnya. Menurut Adi, jikapun pada akhirnya kesepakatan koalisi itu tidak terbangun antara PDIP dan Anies, ia meyakini komunikasi hangat PDIP melalui Ahok dengan Anies akan menciptakan musuh bersama dalam Pilkada Jakarta. Keduanya diyakini akan menjadikan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM sebagai pesaing yang harus dikalahkan bersama. Jadi, kalau terpisah jalan di Pilgub Jakarta, Anies maju sendiri, PDIP maju sendiri, artinya yang justru menjadi lawan bersama adalah kubu yang dibangun oleh KIM yang merupakan representasi politik kekuasaan politik pemerintah saat ini, tutur Adi Prayitno.